Saat ini lewat pukul 1 siang waktu Manama, Bahrain. Bagaimana antusias supporter timnas untuk menyaksikan pertandingan melawan Bahrain malam nanti dan bagaimana pula peluang Indonesia menang atau mencuri poin. Kita akan bahas ini bersama Ketua Garuda Bahrain Ilham Jamaluddin dan pengamat sepak bola Wesley Huta Galung. Selamat siang untuk Anda Bung Ilham. Mas Wesley, apa kabar? Siang Mas, baik, apa kabar? Terima kasih semuanya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bung Wesley, saya ke Anda dulu kalau begitu. Melihat catatan atau track record kita berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini untuk melawan Bahrain, bagaimana proyeksi Anda? Ya, Mas Tifa, catatan saya adalah bagaimana kita memperbaiki performa lini depan. Karena kita sulit sekali mencetak gol belakangan ini. Kalau hitung-hitungan saya, 16 pertandingan terakhir sejak kita mengalahkan Brunei di Oktober 2023 itu kita hanya bisa cetak 2 kali pertandingan yang lebih dari 1 gol. Di Vietnam 3-0, terus menjamu Filipina 2-0. Setelah itu kita masih masalah. Termasuk Rafael Struijk belum mencetak gol untuk timnas senior. Nah, menghadapi Bahrain ini momentum. Karena bagi saya, Bahrain tidak dalam kondisi yang oke. Jangan ingat-ingat lagi yang kekalahan 0-10 itu kan bukan suatu hal yang patut dibandingkan, situasinya berbeda, jauh berbeda. Dan saat ini momentum kita dengan pertahanan yang bagus, koordinasi permainan yang bagus, tinggal lini depan ini, Mas Dipa. Oke, Kak, kalau kita lihat nih proyeksi line up timnas Indonesia formasi 3-4-3, apa analisis Anda nih, Mas? Ya, saya berkali-kali mengatakan sejak Sintayong menangani timnas kita start Januari 2020, selalu saja ada kejutan. Nah, mungkin saja kejutannya di starting line up nih. Oke lah, mungkin Miss bisa bermain di lini belakang, keberanian mencoba pemain baru, meskipun chemistry-nya masih harus terjalin dengan baik. Tapi di lini depan bisa jadi ada kejutan. Yang saya tunggu adalah kejutan keberanian Sintayong untuk misalkan memainkan Malik Rizaldi yang on fire musim lalu di Liga Indonesia dan musim ini cukup baik, mendampingi Ranar Oramangun maupun Rafael Struijk. Kejutan ini yang saya tunggu. Oke. Bagaimana kemudian untuk proyeksi Eliano dan Miss Hilgers ini bisa dimainkan langsung di pertandingan kali ini? Iya, Miss mungkin bisa di belakang, Eliano bisa bermain mobile ya di tengah maupun penyerangan sebagai salah satu dari 3 penyerangnya. Kejutan tadi itu saya katakan, apakah pemain baru yang chemistry-nya harus teruji dalam pertandingan yang baru mereka lakoni, baru ketemu juga di Bahrain dengan pemain yang lain. Ini kan sebuah tantangan besar bagi Sintayong. Keberanian dia itu selalu pasti mengundang resiko. Tapi kalau kita tidak ambil resiko, ya kita nggak tahu apakah memang kita bisa memainkan ya dengan level Eropa ini ya. Dua-duanya kan levelnya Liga Eropa. Kenapa tidak untuk mencoba dua pemain baru yang bisa baru bergabung di Bahrain? Oke, saya yakin juga nih suasana gegap gempita juga terasa di Bahrain ya Bung Ilham. Gimana ceritakan lebih banyak soal bagaimana para pendukung kita berada di sana untuk menyiapkan diri menonton pertandingan hari ini? Iya, jadi Mas, memang kita sudah koordinasi juga dengan beberapa supporter yang ada di Timur Tengah seperti Garuda Qatar, Garuda Oman, Saudi dan lain-lain untuk siap menyambut dan mendukung langsung timnas Indonesia di stadion nanti dengan menyiapkan beberapa koreo yang akan kita lakukan nanti di tribun. Untuk atribut-atribut juga tampak ya, tadi ada drum sudah disiapkan, spanduk, terus ada bendera besar juga ya, dan ini dipastikan bahwa semua atribut bakal dimainkan semua oleh teman-teman supporter. Ya, jadi ada beberapa koreo yang akan kita lakukan nanti di tribun, seperti kita akan sudah menyiapkan satu bendera raksasa 2x10 meter, bendera merah putih yang akan kita bentangkan pada saat Indonesia Raya berkumandang nanti di Bahrain National Stadium. Ada berapa banyak supporter kita yang bakal meramaikan stadion nanti, Mas? Sejauh ini update sampai pagi tadi untuk penjualan tiket sudah hampir sold out. Jadi dari Garuda Bahrain sendiri kita sudah menjual tiket kurang lebih 1.800-an. Dan sudah disupport juga dari beberapa teman-teman yang WNI yang belum mendapatkan lewat kami, kita langsung arahkan ke kantor Bahrain Football Association tadi pagi. Oke. Satu hal lagi yang juga menarik dicermati adalah bagaimana kemudian teman-teman mengantisipasi agar tidak terprovokasi dengan aksi laser. Waktu itu kan sempat pertandingan Jepang, waktu itu kan sempat ada aksi serangan laser ya. Bung Ilham, gimana cara teman-teman atau menyikapinya nih soal ini? Iya, kalau dari sisi kami sih cuman untuk menekankan lagi kepada semua supporter Indonesia yang akan datang nanti di stadion untuk tidak ikut terprovokasi atas kejadian yang kemarin. Karena bagaimanapun kita juga sama-sama mendukung timnas di sini
di seperti apa namanya, biarlah maksudnya kalau misalkan ada sewot-sewot dari mereka, tapi kita tetap tertib, jaga nama baik Indonesia dan fokus untuk dukung timnas saja sih, Mas. Oke, Bung Wesley, dengan tim Bahrain yang akan jadi lawan kita saat ini, proyeksi kemenangan kita akan berapa besar kemungkinannya itu? Iya, kembali saya mengatakan kejutan yang kita tunggu adalah permainan, gaya bermain yang dimainkan selain starting lineup oleh Sintayong. Jadi prospeknya meskipun Bahrain bermain sebagai tuan rumah, kemenangan mereka ketika menghadapi Australia kan dibantu oleh gol bunuh diri, lalu gaya bermain mereka yang melakukan compact defense tapi menyerang lawan serangan balik, ini yang berbahaya kalau kita tidak antisipasi, tidak hanya provokasi dari tribun sih, Mas. Yang saya khawatirkan adalah provokasi para pemain mereka yang pintar sekali memancing emosi berkali-kali kalau kita lihat rekaman pertandingan menghadapi Australia. Jadi jangan sampai pemain kita terpancing provokasi di lapangan. Saya lebih mengutamakan provokasi para pemain mereka di lapangan, dan nanti tadi soal wasit Oman ini pasti akan berpengaruh. Jadi fokus saja ke kita, permainan kita, strategi kita. Saya yakin, saya masih punya keyakinan kita dapat poin dari Bahrain. Nah, dengan karakter seperti itu ditambah kita juga pernah punya pengalaman sempat kalah 10 poin waktu itu di Bahrain yang menang telak waktu itu. Jadi masih ada peluang lah setidaknya dengan catatan-catatan itu tadi bahwa kita bisa mengunggul dalam pertandingan kali ini ya, Mas ya? Iya, saya tadi katakan kita punya pertahanan yang sangat baik ya. Kita menghadapi Arab Saudi, kita menerima 18 tembakan dan hanya sekali kebobolan. Kita menghadapi Australia 19 tembakan kita hadapi, kita tambah kebobolan. Itu sudah oke. Tinggal bagaimana melakukan serangan-serangan dan mencoba melakukan tembakan lebih sering. Ya, itu kita berharap Rana Romangun, mau Rafael Struij atau siapapun nanti di depan, maupun Tom Haye yang punya tembakan jarak jauh itu sering melakukan itu, sehingga Bahrain tidak leluasa, tidak nyaman melakukan serangan balik yang menjadi kekuatan mereka. Oke, doa terbaik tentu saja untuk timnas kita berjuang di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Bung Wesley, Bung Ilham, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu semuanya.